Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pemodelan proses bisnis di PT Granito Guna Building Keramik yang akan dibawakan oleh saya sendiri, Ertin Ertiana, dan juga rekan saya, Fitri Ramdania. Oke, next. Dakun pokok-pokok pembahasan yang akan kita bahas, yang pertama yaitu profil perusahaan, yang kedua proses pesanan, yang ketiga proses produksi, yang keempat proses pengangkutan, dan yang kelima proses pergudangan. Next. Nah, profil perusahaan. PT Granito Guna Building Keramik didirikan pertama kali di Jakarta pada tahun 2005. Didirikan di Jawa Timur, bertempat di Jalan Alun-Alun Contong nomor 1B, Baliwerti, Surabaya. Dalam penelitian ini, kami menggunakan PT Granito Guna Building Keramik yang berada di Surabaya dengan jumlah tenaga kerja 50 orang, belum termasuk dengan bagian produksi di pabrik sebanyak 100 orang. Sebagai sumber untuk mendapatkan informasi mengenai profil perusahaan dan pengelolaan berkaitan dengan produksi granito dengan merek dagang Granito TM. Perusahaan ini memproduksi granit tile yang berbeda dengan keramik yang kita ketahui pada umumnya. Homogeneous tile atau sering disebut granit tile adalah material penutup lantai dan dinding yang terbuat dari bahan-bahan seperti pasir silika, tanah liat, dan kaolin yang dicampur menjadi satu sehingga homogen. Keunggulan dari homogeneous tile adalah homogeneous tile lebih kuat dibandingkan keramik tile, memiliki tampilan yang lebih mewah dan tersedia dalam berbagai macam motif dan warna. Lapisan atas homogeneous tile tidak mudah tergores atau terkelupas. Produk tile yang perusahaan tawarkan dibuat di pabrik PT Granito Guna Building Keramik yang berada di Cikarang, Bekasi. Oleh karena itu, PT Granito Guna Building Keramik yang ada di Surabaya juga harus selalu berhubungan dengan PT Granito Guna Building Keramik yang ada di Jakarta, khususnya dalam hal pengiriman produk dalam jumlah besar. Target market dari produk tile granito yaitu kalangan menengah atas, perumahan-perumahan mewah, serta proyek-proyek BUMN. Nah, berikut adalah logo dari PT Granito Guna Building Keramik. Next. Nah, adapun visi misi dari perusahaan PT Granito Guna Building Keramik, visi misi yaitu Granito memberikan pelayanan dan implementasi prestasi terbaik dari awal sampai akhir. Adapun misi, yang pertama, Granito menyediakan produk homogeneous tile yang berkualitas dengan pelayanan terbaiknya. Yang kedua, Granito bersamamu dari awal hingga akhir. Yang ketiga, mempromosikan kepercayaan, ketulusan, kejujuran, kehangatan, dan saling menghormati dalam setiap hubungan antara karyawan serta pelanggan. Yang keempat yaitu kerja tim, tidak ada yang bisa bekerja sendiri. Yang kelima yaitu pembangunan berkelanjutan dengan menggali potensi setiap karyawan. Tolak ukur bagi industri dalam keandalan, kepuasan pelanggan, dan kualitas. Next. Nah, adapun proses pemesanan bisa dilihat dari gambar yang kita berikan. Nah, alur untuk proses pemesanan barang di perusahaan ini dimulai ketika agen ingin memesan barang, di mana agen harus membuat purchase order atau PO terlebih dahulu, sehingga itu perusahaan akan memproses pemesanannya, dan apabila barang yang dipesan sudah ready stock, berada di gudang, maka perusahaan akan membuat informasi penjualan atau IP. Kemudian akan diproses menjadi surat perintah kirim atau SPK, lalu barang akan dikirim dari gudang ke alamat agen yang dituju. Metode yang digunakan di dalam proses pemesanan menggunakan media elektronik yaitu fax, telepon, dan internet, yaitu email dan website. Waktu yang dibutuhkan untuk memproses pemesanan barang dari agen ke perusahaan paling lama 1 minggu. Apabila barang yang dipesan ready, maka waktu yang dibutuhkan akan lebih cepat dalam proses pemesanan barang di perusahaan Granito. Setiap agen yang memesan barang terlebih dahulu akan diproses dulu first come first serve. Kecuali jika terdapat proyek yang sudah deadline, maka pemesanan barang tersebut yang akan diutamakan. Next.
Nah, adapun proses produksi bisa dilihat juga dari gambar yang kita berikan. Tipe produksinya menggunakan make to order atau job order untuk produk mosaik dan make to stock untuk produk body tile dengan melakukan peramalan atau forecasting untuk memprediksi berapa produk yang harus diproduksi untuk produk jenis tertentu ataupun jenis lainnya. Kendala yang dihadapi dalam proses produksi bermacam-macam, misalnya output tile yang dihasilkan formulanya kurang tepat sehingga terdapat shadingnya yang terlalu menyolok, retak rambut, planarity atau cekung-cembung atau permukaan tidak rata. Untuk mengatasi hal tersebut, perusahaan memasukkan produk tersebut ke bagian produk kualitas atau KW2 yang dijual dengan harga lebih murah. Dan biasanya barang kualitas KW2 tersebut tidak dijual kepada agen, melainkan untuk proyek-proyek yang didapat oleh Granito. Selain itu, untuk produk gagal atau defect yang belum di-unpolish masih dapat dimanfaatkan kembali dengan melakukan produksi ulang di tahapan awal alur proses produksi sehingga tidak harus membuang produk ketika mengalami gagal produk. Next. Next. Nah, adapun proses pengangkutan. Alur proses pengangkutan dimulai ketika barang jadi sudah tiba dari pabrik di gudang Granito. Setelah barang tiba di gudang, kepala gudang akan menerima surat perintah muat atau SPM, di mana dalam surat perintah muat tersebut terdapat info mengenai jenis barang dan akan dikirim kemana. Kemudian bagian checker gudang akan menyiapkan barangnya sesuai dengan detail barang yang tertera di surat perintah muat. Kemudian barang dimasukkan ke dalam truk dan kepala gudang akan menuliskan surat jalan yang akan ditandatangani oleh kepala gudang beserta dengan supir truk. Lalu, pada saat keluar melalui pintu gerbang, security akan mengecek kembali surat jalan yang sudah dikeluarkan oleh kepala gudang. Jenis pengangkutan yang digunakan untuk mendistribusikan barang dari pabrik ke gudang maupun dari gudang ke agen menggunakan jalur transportasi laut dan darat, yaitu dengan melalui ekspedisi untuk jalur laut dan truk untuk jalur darat. Lama waktu yang dibutuhkan untuk mendistribusikan barang agar tiba di tempat agen adalah 2-3 minggu untuk agen yang berada di luar kota Surabaya. Sedangkan untuk agen yang berada di dalam wilayah Surabaya, lama waktu yang dibutuhkan adalah 1 hari dengan kondisi barang yang dipesan sudah ready di gudang Surabaya. Untuk penentuan jadwal pengiriman barang, semuanya ditentukan oleh jadwal keberangkatan kapal. Oleh karena itu, sebelum jadwal keberangkatan kapal tiba, semaksimal mungkin perusahaan akan mengawasi barang di kontainer terlebih dahulu agar kontainer bisa penuh tepat pada waktunya pada saat kapal sudah akan berangkat. Next. Next. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Fitri Ramdhania. Untuk Fitri Ramdhania, dipersilakan. Berikutnya adalah proses pengangkutan. Alur proses pengangkutan pergudangan bisa dilihat dari struktur yang kami sajikan. Alur proses pergudangan dimulai ketika barang jadi ada di dalam gudang Granito. Masuk ketika sudah memesan barang dan barang itu sudah selesai diproduksi. Di pabrik, setelah melakukan purchase order, maka perusahaan akan melalui instruksi atau IP yang kemudian surat perintah muat atau SPM yang akan dikirimkan, dan kepala gudang akan mempersiapkan barang yang dibantu oleh checker yang nantinya disediakan ke pihak agen. Selanjutnya adalah supplier chain. Nah, dari gambar di samping, rupa untuk pengadaan barang baku di perusahaan PT Granito Building Care
bahan baku granitoguna akan menjual kepada vendor-vendor yang dengan harga yang lebih mahal. Cara lain untuk mengatasi kelebihan baku dan tidak membeli bahan baku untuk sementara waktu. Selain itu, dalam mencegah bahan baku juga vendor untuk menyediakan cadangan stok bahan baku di pabrik. Jadi tidak hanya satu vendor dipakai, tetapi juga menyediakan cadangan vendor lain apabila dibutuhkan. Nah, adapun kesimpulan, berdasarkan dari hasil penelitian, jaringan supply chain yang terdapat pada perusahaan PT Granitoguna Building Sermai melibatkan supplier kurang lebih pabrik manufaktur dari PT Granitoguna Building Sermai, kurang lebih distributor, kurang lebih juga kurang lebih konsumen akhir. Nah, setelah pembelian bahan baku dari supplier, PT Granitoguna lakukan pengelolaan produk di pabrik yang berada di Cikarang hingga menjadi barang jadi. Dari pabrik yang ada di Cikarang, PT Granitoguna juga mengirim produk jadi tersebut ke perusahaan yang ada di Surabaya yang bertindak sebagai distributor yang nantinya akan disebar ke agen-agen yang berada di berbagai wilayah. Dari agen, para pengecer, atau dalam hal ini pihak toko membeli dan akan dijual kembali kepada konsumen akhir. Mungkin bisa disampaikan. Saya kembali kepada Ervin. Oke, di next. Nah, mungkin sekian saja yang bisa kami sampaikan mengenai proses produksi di PT Granitoguna Building Keramik. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dalam penyampaian ataupun jaringan kami yang terganggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.